من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
Tapi ada beberapa yang perlu kami sampaikan tentang di pemerintahan. Ibu-ibu pernah dengar nggak yang namanya IKD, yaitu Identitas Kependudukan Digital? Ya, itu bukan pengganti, itu sama juga dengan KTP. Itu adanya di HP Android. Jadi nanti yang belum mempunyai identitas kependudukan secara digital, ibu-ibu harap membuat. Dari saya mohon maaf apabila nanti ada kata-kata yang kurang di apa yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad, Rasul pemimpin umat yang membawa amanah untuk semua umat. Dari Nabi Muhammad, Rasul pemimpin umat yang membawa amanah untuk semua umat. Marilah, marilah, marilah. Bukeo, Ustaki, ada kiri, jalan. Rabbi sahli sabri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati, kami banggakan, kami cintai penceramah kami pada siang hari ini, yaitu Ustazah Hajjah Watul Nadan dari Jakarta. Terima kasih sudah ada di tengah-tengah kami. Guru-guru kami, Ustazah Hajjah Radiyah, Ustazah Hajjah Nurrawiyah, dan ketua-ketua majelis taklim yang hadir pada hari ini. Mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu. Nanti waktunya habis ya Bu. Kita akan lebih banyak ingin mendengarkan ceramah dari penceramah kita pada siang hari ini. Pertama-tama tentulah kita mengucapkan terima kasih kepada penceramah kita, kepada para guru, kepada para undangan, para ketua majelis, dan kepada panitia tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Shadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Majelis Maulid pada siang hari ini. Tadi yang sudah menyampaikan sambutan di hadapan kita Ibunda Ustazah Ida beserta seluruh jajaran pengurus, para panitia peringatan Maulid. Sepertinya yang namanya panitia kerudungnya berwarna pink. Ya. Kita doakan mudah-mudahan seluruh para panitia Allah limpahkan berkah. Para asatizat, para pimpinan majelis yang hadir, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi cinta saya. Mudah-mudahan semua para guru-guru, para pimpinan majelis, para asatizat, semuanya Allah limpahkan berkah dunia akhirat. Jamaah semuanya yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berkumpul di tempat yang penuh berkah dalam keadaan sehat. Ibu sehat, yang di dalam sehat, badannya sehat, kantongnya sehat. Alhamdulillah. Tanggal berapa ini sekarang ya? Tanggal 31, pantes tadi nyebut alhamdulillahnya setengah-setengah mau nangis. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang hadir di sini semua badannya sehat, amin. Mudah-mudahan yang hadir di sini kantongnya tebal, amin. Mudah-mudahan yang hadir di sini sehat, berkah dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada pengatur acara telah memberikan kesempatan waktu kepada saya. Udah kenal sama saya? Udah pernah ketemu sama saya? Apa namanya? Parah. Udah pernah melihat saya? Gimana? Alhamdulillah. Berarti pada penonton semua di sini alhamdulillah. Bu, suka nonton Islam itu indah? Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Nonton setiap hari jam 5 pagi. Besok hari Kamis saya ada di Trans TV. Ya, besok hari Kamis jam 5 pagi nonton saya di Trans TV live. Insya Allah ilmunya sama-sama kita amalkan. Jamaah sekalian hari ini, Bu, masih di sini. Hari ini kita berkumpul di sini untuk syiar Maulidnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan saya, Ibu, kenapa Ibu mau datang ke majelis Maulid? Kenapa Ibu datang ke majelis Maulid? Pasti jawabannya adalah karena kita pengen mendapatkan berkah apa berkah? Tapi dua-duanya berkah juga dapat, berkat juga alhamdulillah masing-masing udah pada nenteng di kantong warna merah. Mau dimakan, baru dibuka ada ayam bakarnya, ada ayamnya. Kebayang wajah suami, tutup lagi. Betul? Ini kan istri solehah semua ini. Perut lapar, baru mau dibuka, nyendok dah sesuatu, kebayang wajah anak, tutup lagi. Mudah-mudahan yang hadir di sini membawa berkah sampai ke rumah. Ibu, tujuan datang ke majelis Maulid ingin menyatukan hati kita kepada baginda Rasul. Kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kita bersyukur, Bu, jadi umatnya Nabi. Apalagi orang perempuan nih, orang perempuan kudu semangat
karena baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman dulu perempuan gak ada nilainya, tapi ketika Islam datang, kata Nabi, istausu bin nisa'il khairan, aku berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada perempuan-perempuan kalian, sehingga sampai dengan hari ini perempuan terangkat kedudukannya, perempuan mulia kedudukannya. Alhamdulillah. Ibu jalan mau pagi, mau siang, sore, malam, gak ada yang gangguin, gak ada yang berani sama ibu. Betul apa enggak? Kalau orang Tangerang suka naik motor nggak? Ibu-ibu biasanya naik motor sen ke kanan, beloknya kemana? Sama orang Jakarta ternyata. Tapi kalian berani ngomelin. Di rumah kira-kira yang paling banyak salah, yang paling banyak khilafnya suami apa istri? Iya, istri. Tapi pertanyaannya yang paling banyak ngomel suami apa istri? Hebat nih perempuan sekarang ini. Udah dia banyak salah, dia juga yang banyak ngomelnya. Suami urut dada aja nih. Makanya suaminya pada kurus-kurus, istrinya pada gemuk-gemuk. Kira-kira yang makan hati siapa? Pak Ustazah, ini istri soleha semuanya. Pasti orang yang hadir di sini perempuan soleha. Pokoknya yang setiap hari selalu pengen membahagiakan suaminya. Amin ya Rabbal. Perempuan harus semangat kalau bikin maulid. Kenapa? Karena kita bisa bebas, kita bisa terangkat derajat karena jasa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Itu tujuan yang pertama, duduk di majelis maulid supaya kita bersyukur, kita tahu diri, kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kata Allah dalam Al-Quran, Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin, kita ini sebaik-baik umat. Dikatakan sebaik umat karena menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Yang kedua, selain bersyukur kepada Allah, kita yang kedua duduk di majelis maulid biar tambah cinta hati kita sama Nabi. Ibu cinta sama Nabi? Cinta sama Nabi? Kira-kira tanda cintanya apa? Yang namanya cinta kadang diucap susah tapi bisa dirasa, betul apa enggak? Kadang nih, mohon maaf, punya suami lama pergi sudah duluan meninggalkan kita. Satu ketika kita kangen sama suami, kangen dan rindu yang tidak terobati karena suami pergi selama-lamanya. Kita bilang sama Allah, ya Rabb, tolong datangkan suamiku dalam mimpi. Tolong datangkan suami dalam mimpi karena aku rindu pengen berjumpa. Kadang-kadang ada yang sampai kangen sama suami sampai bilang, Mas, tolong datang Mas ke dalam mimpi. Tolong datang Mas, meskipun cuma dalam mimpi. Saya pengen lihat wajahnya aja. Yang penting saya pengen lihat wajah aja. Betul apa enggak? Tuh, yang namanya cinta tuh kayak gitu, cuma pengen ketemu aja gitu. Kadang-kadang netesin air mata karena rindu. Kadang-kadang senyum-senyum sendirian karena ingat ketika bersama. Tuh, yang namanya cinta itu adalah ingin selalu bersama. Bu, yang namanya cinta tuh pengen selalu bersama. Kira-kira pernah nggak kita merasakan kangen luar biasa kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Pernah nggak hati tergetar ketika nama Nabi kita disebut? Ntar kita coba, kita baca sholawat salam, ada nggak getaran dalam hati? Yang namanya cinta tuh hati bergetar. Dulu. Assalamualaikum.
sini? Alhamdulillah. Dulu ibu sama suami. Dulu sama suami, sama calon suami, calon ayahnya anak-anak. Ketika berjumpa dengannya, ketika disebut namanya, dulu getar nggak hatinya? Getar? Kira-kira sekarang kalau belum bergetar, kira-kira sekarang masih bergetar apa enggak? Dulu jawabnya kompak, bergetar. Sekarang jawab lebih kompak lagi juga. Tapi memang, suami istri itu sekarang hubungannya udah gak bergetar. Kenapa? Karena punya perasaan yang tinggi, punya perasaannya cinta di atas cinta. Coba saya mau tanya, ibu kalau sekarang melihat suami lagi tidur, sekarang nih, melihat suami lagi tidur, perasaan di dalam hati getaran mungkin gak ada, tapi rasanya sayang, cinta, atau kasihan? Kasihan Bu. Itu kan rasa di atas cinta. Ya, dulu waktu masih baru-baru nikah, makan bakso habisnya cepat. Sekarang makan bakso sama suami, perasaan dari tadi baksonya di mulut kagak kelar-kelar. Bakso kecil kayak bola pingpong, kanan kiri. Soalnya sekarang maklum suami giginya tinggal. Tapi kira-kira suami kayak begitu sekarang boleh tinggalin apa enggak? Siap. Dulu kita lihat suami ganteng gagah, rambutnya pakai minyak rambut, bajunya dikancing kumplit, pakai gesper rapi, celananya panjang, harum, wangi luar biasa, jatuh cinta wajar. Sekarang ibu lihat suami pakai kaos oblong sama sarung doang. Pergi ngaji masih duduk di depan rumah, pulang ngaji masih duduk di depan rumah, masih pakai kaos sama sarung. Kira-kira yang begitu baru tinggal atau enggak? Itu cinta namanya. Kata itu memberikan cinta, maksudnya mau gimana lagi? Alhamdulillah, itu yang namanya cinta di atas cinta. Pokoknya yang penting berdekatan. Disuruh sama anak juga udah gak pakai nginep 2 malam di rumah kan gede, biarin babak mah di rumah sendirian. Itu rumah aja yang nginep cuma semalaman. Kira-kira orang sini tawarin nginep di rumah anak, jawabannya apaan? Enggak ah, biar kata rumah anak lebih gede, enggak ah, kesian babak lu di rumah sendirian. Padahal di rumah juga kagak diapa-apain. Yang penting berdekatan, betul apa enggak? Ibu datang ke majelis maulid semangat, kenapa? Karena pengen berdekatan dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak bersama jasadnya, kita nggak memandang wajahnya, tapi ketika duduk di majelis maulid, kita sedang menyebut-nyebut nama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kenapa semangat duduk di majelis maulid? Yang kedua, karena memang pengen berdekatan dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal apapun yang mengingatkan kita kepada baginda Rasul, kita datangin. Itulah bentuk cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Tuh, Bu. Jadi yang pertama datang ke majelis maulid karena kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua datang ke majelis maulid yaitu buat nambahin cinta kita, membuktikan cinta kita kepada baginda Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau disebut nama Nabi, maka kita harus menggetarkan hati. Bukti cinta kalau nama Nabi disebut, kita langsung menggetarkan hati kita. Saya pengen ngajak ibu mengucapin salawat salam kepada Nabi. Yuk kita ucapkan salawat salam sama Nabi. Ucapin salawat salamnya jangan cuma di lisan, masukin ke hati. Sambil membayangkan ingin berdekatan dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sekali lagi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Angkat bu hatinya. Kalau mau nangis buat Nabi nggak apa-apa, nangis aja. Keluarkan air mata rindu kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Getarkan hati ketika nama Nabi disebut. Biarkanlah jiwa ini merasakan kerinduan yang sangat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kerinduan kita kelak akan menjadi asbab, menjadi tanda kita bakal mendapatkan syafaatul uzma kelak yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Bu, yang pertama buat bersyukur kepada Allah jadi umatnya Nabi datang majelis maulid. Yang kedua buat tambah cinta sama Nabi, buktiin cinta sama Nabi, makanya datang ke majelis maulid. Yang ketiga datang ke majelis maulid untuk kita semangat mengikuti jejak-jejak akhlaknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang disampaikan di majelis maulid itu pasti semua tentang baginda Rasul, tentang akhlak mulianya, sempurna perangainya yang harus kita ikutin. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sudah disiapkan, ada baginda Rasul, ada pada diri baginda Rasul uswatun hasanah, suri tauladan yang harus kita contoh. Alhamdulillah yang menjadikan contoh kita itu juga manusia. Karena baginda Rasul manusia juga, makan, tidur, menikah. Kalau contohnya malaikat repot, karena malaikat ibadah, kita ibadah, tapi kita makan, malaikat tidak makan. Tapi kalau kita ikut sama Nabi pantas, kenapa gampang tuh dicontohnya? Karena baginda Rasul juga manusia, tapi al-bashar la kal-bashar. Tapi baginda Rasul manusia bukan manusia biasa. Apa di antaranya? Bukan manusia biasa, baginda Rasul terlahir sudah dalam keadaan terhitam. Baginda Rasul terlahir matanya sudah menggunakan celak. Baginda Rasul aroma tubuhnya harum semerbak. Beda sama orang kita. Baginda Rasul semakin berkeringat semakin mengeluarkan aroma harum semerbak. Kira-kira orang Tangerang semakin siang semakin keringetan ada harumnya apa kagak? Apaan aromanya? Jadi kita ustazah bisa tahu aja.
Baginda Rasul al-Bashar la kal-bashar. Baginda Rasul manusia, tapi bukan manusia biasa, tapi karena dasarnya manusia bisa kita contoh. Nih yang ketiga, tujuan datang ke majelis maulid untuk kita ambil pelajaran dari akhlak mulia yang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ibu, banyak akhlaknya Nabi yang bisa kita contoh. Tapi saya ingin menyampaikan ada beberapa amalan harian Nabi yang bisa kita ikutin. Ibu mau ikutin? Mau ikutin? Ibu kata Nabi pesan kepada istrinya. Siapa bu istrinya? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Tentunya juga Sayyidatuna Khadijah. Ibu, kali ini baginda Rasul punya pesan. Ya, ini temanya adalah bagaimana meneladani akhlak Rasul sebagai bekal pribadi kita supaya jadi pribadi yang unggul. Bu, baginda Rasul itu selalu memberikan contoh kepada sahabat, kepada para istrinya, yaitu memiliki akhlakul karimah. Akhlak yang dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW yang selalu melekat dalam jiwanya baginda Rasul. Baginda Rasul punya sifat sabar. Bu, sabar. Sabar Ustazah. Sabar itu kayaknya. Bu, baginda Rasul selalu menempel dalam dirinya sabar. Punya kesabaran. Baik sabar menghadapi berbagai macam ujian dari kaum kafir Quraisy. Baik menghadapi apapun keadaan, baginda Rasul selalu mendahulukan sifat sabar. Kalau kita pengen punya sifat unggul seperti baginda Rasul, maka dahulukan punya sifat sabar ngadepin ujian, sabar ngadepin cobaan. Sabar itu ada 3. Sabar yang pertama, sabar ketika diuji. Sabar yang kedua, sabar ketika ibadah. Sabar yang ketiga, sabar ketika meninggalkan maksiat. Ini sabarnya kudu ada semuanya nih Bu. Sabar ketika diuji. Baginda Rasul, coba lihat bagaimana ujiannya. Lagi jalan, dilemparin kotoran, sabar, nggak marah. Besok lagi Nabi jalan, dilemparin kotoran, tetap sabar, nggak bales, maafin. Besok begitu lagi dilemparin kotoran, besok dilemparin kotoran sama kaum kafir Quraisy yang membenci Nabi. Bu, satu ketika ketika Nabi berjalan, yang lemparin kotoran nggak ada lagi. Biasanya dilemparin, besok dilemparin, hari ketiga dilemparin, besok dilemparin lagi. Besoknya nggak ada Bu yang lemparin. Kata baginda Rasul, ini kemana nih? Yang biasa melemparin kotoran kepadaku kemana ini? Dicari sama Nabi. Kata sahabat, Rasul yang lemparin kotoran lagi sakit. Kata Nabi, ya udah yuk kita tengokin dong. Hebatnya baginda Rasul. Udah langsung maafin, bahkan langsung berbuat baik. Nih orang Tangerang saya mau tanya, misalnya ada teman, ada tetangga julid sama ibu, lagi jalan antang-antang tetangga julid lemparin sesuatu, habis yang lempar ngumpet di rumahnya. Kita lagi jalan, tetangga iseng, tetangga julid sama kita dilemparin lagi plastik, lagi ngumpet di rumahnya. Besok dilemparin lagi, besok dilemparin lagi, besokannya nggak dilemparin. Kita tanya, kemana nih orang yang suka melemparin plastik, yang suka melemparin sesuatu? Kata teman kita, lagi dirawat di rumah sakit. Kira-kira orang Tangerang ketika mendapatkan kabar itu yang biasa suka lemparin sesuatu kepadamu lagi sakit, kira-kira orang Tangerang jawabnya apaan? Pasti kalau kita
karena kita suka ngikutin hawa nafsu. Ketika dapat kabar di rumah sakit, ketulak, kena batuknya, ya rasa gitu ya. Itu kalau ngikutin hawa nafsu. Ya namanya manusia, dikecewain sama orang mah nggak apa-apa, wajar kalau kecewa. Tapi kata Nabi, marahnya jangan lebih dari 3 hari. Hari pertama dikecewakan, masih kesel boleh. Hari kedua masih kesel, ya nggak apa-apa. Hari ketiga udah batasan paling akhir, jangan lebih dari 3 hari. Karena kata Nabi, orang yang diemin saudaranya lebih dari 3 hari dosa. Yaltaqiyan, nih kata Nabi, la yahillu lil muslimin ayyahjura akhahu fawqa 3 layalin. Nggak boleh hidup dosa orang ngediemin, orang marah sama orang lain lebih dari 3 hari. Bu, dosa kalau kita marah sama orang lain lebih dari 3 hari. Yaltaqiyan, ketika mereka ketemu, pelengos, fayuridu hada, wayuridu hada, yang ngatur melengos ke sini, yang ngatur melengos ke situ. Kata Nabi, wa khairuhuma, tapi yang lebih baik di antara keduanya, man yabda'u bisalam, orang yang mulai salam dulu. Tuh, akhlak tuh. Bu, akhlak Nabi sabar kalau diuji sama orang, maafin aja udah. Makanya kita kalau ada orang buang muka sama kita, ada orang kelengos sama kita, senyumin aja udah. Orang kelengos sama kita, senyumin aja. Ada orang nggak mau salaman sama kita, samperin aja. Ada orang wajahnya dibuang-buang, pungutin, bilangin besok mau kondangan gak punya muka. Sabar ketika menghadapi ujian. Mungkin banyak ujian dari tetangga, gampang merendahin kita. Ujian dari saudara nggak menganggap kita. Ujian dari teman ngejelekin kita mulu. Ujian dari tetangga, julid kagak beres-beres. Gak apa-apa. Kalau kita sabar, insya Allah kita mengikuti akhlak mulia baginda Rasul. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang insya bisa Bu, sabar ketika menghadapi ujian. Udah, kalau diuji kita baik sangkanya sama Allah. Selalu mendahulukan kalimat alhamdulillah. Mau lagi susah, mau lagi senang, alhamdulillah. Kalau lagi senang ucap alhamdulillah mah gampang. Tapi kalau lagi diuji ucap alhamdulillah susah. Tapi kalau ada orang ketika diuji, dia tetap mengucapkan alhamdulillah. Kata Allah perintah kepada malaikat, ya malaikati wahai malaikatku, ibnu li'abdi baitan fil jannah wasambihi baital hadi, bangunin rumah dia di surga. Dia diuji, dia tetap mengucap alhamdulillah, maka bangunin rumah dia di surga. Amin ya Rabbal. Pengen punya rumah di surga? Kalau ada ujian tetap mengucap alhamdulillah. Tapi ucap alhamdulillah harus pakai adab. Maksudnya gimana Ustazah? Contoh, punya mertua sakit keras, kita kena ngurusin. Satu ketika kita lagi pulang, suami yang lagi di rumah mertua, tiba-tiba suami nelfon, ibu. Ibu langsung bilang, ada apa ayah? Ibu mah meninggal dunia, mertua kita meninggal dunia. Distopon sama suami, ucap alhamdulillah kudu pakai adab. Kita pelajaran hari ini mau senang alhamdulillah, susah setimpul alhamdulillah. Ketika suami bilang, ibu meninggal dunia, alhamdulillah. Nah itu jangan begitu. Ucap alhamdulillahnya di dalam hati. Baru kita ucap innalillahi wa inna ilaihi. Tetap kita ucap alhamdulillah karena
baik sangka kita kepada Allah. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Oh, bisa jadi yang kita benci itu baik menurut Allah. Kita menganggap orang tua meninggal adalah sebuah kesedihan, tapi kata Allah sudah cukup. Kesian, dosanya sudah habis, udah kesian, udah saya cabut nyawanya. Itu kan baik menurutnya. Mungkin orang tua karena memang keadaannya udah capek, udah nggak kuat, yang terbaik udah Allah panggil kan gitu. Tapi tetap kita mengucapkan alhamdulillah menggunakan jangan lupa selalu mengucap alhamdulillah dan berbaik sangka. Insya sabar yang pertama kalau diuji. Angkat tangan di sini siapa orang yang hidupnya nggak diuji? Coba angkat tangan. Nggak ada tuh termasuk saya. Kita masing-masing pasti diuji, tapi jangan khawatir. Tidaklah seorang mukminah, muslimah apabila dia ditimpakan sakit, hatinya gelisah, pikirannya bingung, bahkan tertusuk duri, kecuali Allah pasti akan menghapuskan dosa-dosanya. Amin ya rabbal. Bahkan kata Nabi, iza ahabballahu abdan ibtalah, jika seorang hamba dicinta sama Allah, pasti Allah akan mengujinya. Karena ujian itu satu sebagai penghapusan dosa, yang kedua sebagai Allah akan siapkan hadiah derajat yang tinggi buat orang yang sabar ketika diuji. Amin ya rabbal. Nih, yang pertama sabar kalau diuji. Yang kedua sabarnya itu sabar ketika ibadah. Bu, sabar ketika ibadah. Coba kita lihat bagaimana ibadahnya baginda Rasulullah SAW. Baginda Rasul ibadah kuat, malam tahajudnya kuat, malam kakinya sampai bengkak, sholat malam. Sama kayak ibu kakinya juga pada bengkak. Cuma bedanya kalau Nabi kaki bengkak kebanyakan sholat, kalau ibu kaki bengkak kebanyakan apaan? Kebanyakan makan kangkung kayaknya. Baginda Rasul ibadahnya kuat, sabar menjalankannya. Karena memang baginda Rasul akhirnya ibadah, orang yang sangat cinta ibadah. Ayo kita ikutin. Sabar kalau lagi ibadah, sabar duduk di pengajian, sabar duduk di majelis maulid, sabar berpuasa, sabar kita melakukan zikir, sabar ketika taat kepada Allah. Yang ketiga, sabar juga kalau meninggalkan kemaksiatan. Maksudnya gimana meninggalkan kemaksiatan? Ada teman duduk di pojokan, kita duduk di sini. Kata teman, sini ngapain kok? Ngobrol bareng. Ada gosip nih, ada gosip. Gosipnya enak. Pertanyaan saya, ibu kira-kira tetap berpaling nggak? Saya ngomong gosip atau biasanya gimana biasanya? Nah, orang sini mah pasti nimbrung. Kalau memang nimbrungnya bicara baik, alhamdulillah. Tapi kalau sekiranya nimbrungnya penuh kemaksiatan, ghibah, namimah, ngomongin orang, hasut orang, maka bisa nggak nih kita melawan itu semua, kita nggak pengen ikut kemaksiatan. Kalau bisa, maka insya Allah kita punya derajat yang tinggi pada kesabaran. Amin ya rabbal. Jadi jangan lupa akhlak mulia Nabi yang selalu menempel pada jiwanya Nabi, yaitu punya sifat sabar. Sabar ketika diuji, sabar ketika ibadah, sabar ketika meninggalkan kemaksiatan. Mudah-mudahan bisa kita contoh. Amin ya rabbal. Kata ibu, iya Ustazah tahu, cuma gimana caranya? Saya kasih satu cara. Mau bu, saya kasih satu cara. Caranya supaya hati kita punya sifat sabar. Karena sabar itu adalah adanya dalam hati, maka sirami hati kita dengan cahaya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk sirami hati dengan Nabi, banyakin sholawat sama Nabi. Kalau kita banyak sholawat sama Nabi, kelak insya Allah hati
hati kita banyak sabarnya, sabar diuji, sabar ibadah, sabar ninggalin maksiat. Kenapa? Karena hati kita penuh dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Yuk kita sholawatan. Di majelis ini kita sholawatan biar hati kita terisi dengan cahaya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Azan ya? Azan? Udah selesai? Oh, mau sholawatan Bu? Kita sholawatan ya. Sholawatan kita isi hati kita penuh supaya banyak cinta sama Nabi. Kalau hati penuh sama Nabi, cinta sama Nabi, maka pasti kita jadi orang yang sabar. Yuk pegang dada kita. Atau pegang apa yang sakit di antara kita. Pokoknya dengan baca sholawat, sholawat tibil qulub, apa yang sakit terutama hati biar jadi orang yang sabar. Mudah-mudahan berkah bersolawat sama-sama hati jadi pada lapang. Boleh juga megang dengkul, mungkin dengkulnya lagi pada kemutan. Karena sholawat tibil qulub bisa ngobatin sakit, apalagi bacanya bareng-bareng, apalagi bacanya di majelis maulid. Mudah-mudahan dengan baca sholawat tibil qulub, apa yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi. Sekali lagi pegang mana yang sakit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala sholawat tibil qulub langsung anteng enak adingkan hatinya, adem hatinya, betul apa enggak? Mudah-mudahan yang baca sholawat tibil qulub penyakitnya semua diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi pegang kepala tadi mungkin kepalanya sakit, mudah-mudahan hilang sakit di kepala. Ada yang pegang gigi, mudah-mudahan itu sakit, mungkin giginya hilang sakit giginya. Bukan hilang giginya. Mungkin ada yang pegang dada, mungkin hatinya lagi gundah gulana biar lapang hati dan dadanya. Ada yang pegang dengkul, mungkin dengkulnya lagi nyut-nyutan, mudah-mudahan enak lagi. Saya lihatin ada yang pegang perut, mungkin pengen hamil lagi. Tadi ada yang lagi ngedeketin tas sama dompet, kayaknya pengen dompetnya ngisi lagi. Mudah-mudahan berkah. Pokoknya baca sholawat yang banyak, maka insya Allah itu adalah syifa, itu adalah obat, itu akan menjadi cahaya buat hati kita, cahaya kelak nanti di padang mahsyar, sehingga Nabi bakal kasih syafaat kepada kita semua. Amin ya Rabbal. Ibu, sekarang udah jam 3 tepat. Saya nggak pantas berpanjang-panjang. Saya lihatin posisi duduk ibu juga udah bongkar pas dari tadi. Mau ke sono, yang kesini. Ya, yang blonjor kanan, yang blonjor kiri. Iya, saya maklum. Namanya masih pada remaja putri. Ini gak kelihatan Bu, duduk kayak begini seumuran semua
atau Bandung kelihatan. Kalau masih muda, bangunnya gacak langsung berdiri. Kalau yang udah tua, ambil ancang-ancang. Mudah-mudahan silaturahim kita pada siang hari ini mengandung banyak kebaikan. Terutama kita bisa mencontoh akhlak mulianya baginda Rasulullah SAW. Yang pertama, kita datang majelis maulid karena bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kita datang ke majelis maulid karena tentu ingin menambahkan cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Yang ketiga, datang ke majelis maulid kita pengen mengambil ilmu, mengikuti akhlak mulia baginda Rasul agar sempurnalah kita menjadi manusia yang unggul di muka bumi ini. Satu aja yang bisa ibu bawa pulang, tingkatin sifat sabar. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin, Allah mencintai orang-orang yang sabar. Sabar ketika diuji, sabar ketika menjalankan ibadah, sabar ketika meninggalkan maksiat, maka insya Allah Allah akan angkat derajat kita, Allah akan dudukkan kita bersama dengan Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita duduk di surga Allah Subhanahu. Jadi intinya pulang dari majelis ini harus tambah sabar ngadepin suami, sabar ngadepin anak, sabar ngadepin ujian, sabar ngadepin kehidupan. Mumpung ada nyawa sekarang masih hidup di dunia, yuk jadikan sabar ini nempel pada jiwa kita. Kalau kita punya sifat sabar, Allah akan melihatkan kita, Allah tempatkan kita di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Bisa Bu punya sifat sabar? Doanya terakhir saya kasih oleh-oleh supaya ibu punya sifat sabar yang istiqomah. Doanya ikutin ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Wa barik auladana wa arzaqana wa ulumana wa kullama ataitana. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan semua doa kita dijabah. Selamat sampai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي،
صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن. يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي. صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء محمد. محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. محمد محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام